Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari 3 orang yang luar biasa gitu ya. Yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengubah proses perapian, proses di dalam kehidupannya, menjadi berkat bukan hanya di dalam dirinya, tapi bagi banyak orang. Kita buka sama-sama. Daniel pasal yang ketiga, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-30. Harusnya sampai dari ayat yang pertama sampai ayat yang 30, tapi saya lompat ayat ke-8 saja. Nanti Bapak bisa baca di rumah. Kalau Tuhan bisa ubah proses dalam hidup kita menjadi kemuliaan, maka ketika kita berada di dalam proses hidup, kita nggak boleh bersungut-sungut. Tapi jadikan proses kita sebagai kesaksian bagi banyak orang, amin. Daniel pasal ketiga, ayat ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdin menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu." Nebukadnezar buat patung yang begitu besar dan semuanya disuruh sujud pada waktu itu. Yang gak sujud hukumannya mati. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sudah enak hidupnya. Sudah diberikan jabatan di Babel. Sudah punya nilai tambah sebetulnya. Hidupnya sudah enak. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Dan sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Dan setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya lagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Katakan 7 kali. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah Tuhan itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kita baca sampai ayat 23 terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, dari setiap firman yang baru saja kita baca, kita pasti sudah pernah membaca peristiwa ini. Sudah minimal Anda tahu peristiwa ini. Coba, yang belum tahu peristiwa ini bisa lambaikan tangan.
Pasti semua pernah tahu peristiwa ini. Pernah baca firman Tuhan ini. Sebuah proses perapian yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi at the end, itu gak terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka justru menjadi berkat melalui proses yang terjadi. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa tidak ada proses yang gak bisa kita menangkan. Semua proses itu bisa kita menangkan. Bahkan proses yang 7 kali lipat lebih besar, lebih dalam, lebih panas. Proses yang lebih besar terjadi dalam hidup kita. Semua proses bisa dimenangkan. Semua proses ada jalan keluarnya. Makanya kita nggak perlu mengasihani diri dan merasa bahwa apa yang terjadi di dalam diriku ini terlalu parah. Nggak ada hal yang terlalu parah untuk Tuhan bisa pulihkan di dalam kehidupan kita. Dan dari peristiwa ini ada sebuah gambaran keberanian iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Proses yang gak mudah yang mereka hadapi di dalam perjalanan hidup ketiga orang ini. Tapi mereka berhasil membalikkan keadaan. Dari proses jadi kemuliaan. Dari proses jadi berkat. Gak mudah sih apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka ini diberikan satu pilihan sederhana. Kamu sembah, sujud, or die. Kamu sujud, sembah dewaku, atau kamu mati dalam dapur api. Nebukadnezar hanya memerintahkan mereka tunduk pada dewanya atau jadi abu. Gak ada pilihan di dalam hidup mereka. Sebuah keadaan yang gak mudah gitu ya, terjadi di dalam kehidupan ketiga orang ini. Tapi kita pasti belajar, gimana ya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bisa tahan lawan proses yang sedemikian rupa dan prosesnya diubah menjadi berkat. Yang pertama, ayat ke-16 perhatikan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Perhatikan jawabannya. Tidak ada gunanya, katakan gak ada guna. Kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Katakan dalam hal ini. Jawaban ketiga orang ini tegas ketika disuruh sembah. Apa jawabmu? Jawab mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Hal pertama, kalau engkau mau bertahan di dalam proses dan mengubah proses itu jadi kemenangan atau jadi berkat. Jangan buat area abu-abu di dalam hidupmu. Karena ketiga orang ini mereka nggak buat area abu-abu. Sekalipun nyawa jadi taruhannya, sekalipun tubuhnya jadi taruhannya, tubuhnya jadi abu, apa jawabmu? Sembah atau tidak? Dalam hal ini, aku tidak akan beri jawab. Karena kamu sudah tahu jawabanku. Gak ada gunanya kami memberi jawab kepadaku, kepada Tuanku dalam hal ini. Gak bisa diganggu gugat. Keputusan sudah final. Mereka gak buat area abu-abu di dalam kehidupannya. Seringkali kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini dihadapkan kepada area abu-abu. Apa sih Pak area abu-abu? Apakah abu-abu itu cuma berbicara tentang warna? Kalau berbicara tentang gradien warna, warna abu-abu itu merupakan campuran warna hitam dan putih. Kalau nggak percaya silakan nanti pulang buat project warna hitam, cat air gitu ya, warna putih dicampur nanti jadi abu-abu. Itulah warna abu-abu. Tapi bukan berbicara tentang gradien aja. Karena seringkali warna abu-abu ini sering diasosiasikan sebagai warna tengah di mana berada di antara sesuatu yang dianggap putih dan hitam. Ini area yang seringkali orang-orang Kristen sentuh, area abu-abu. Karena area abu-abu ini juga seringkali digunakan sebagai kiasan mengenai sesuatu yang gak jelas posisinya. Ini benar apa salah ya? Ini benar, kenapa? Karena aku kepepet. Nah itu abu-abu. Posisinya nggak jelas. Tidak hitam, nggak juga putih. Nggak baik juga, nggak buruk juga. Ini area abu-abu. Dan kita pelajari orang yang sering kali sengaja berada di dalam zona ini, zona abu-abu, dapat diartikan juga sebagai orang yang sedang menunggu momentum yang tepat. Untuk dia memutuskan akan berada di pihak mana. Kalau hitam yang lebih menonjol, dia akan pilih hitam. Tapi kalau putih yang muncul, kebetulan muncul duluan, dia akan, oh aku putih. Orang yang berada di zona abu-abu tinggal tunggu momentum, mana ini
yang bisa jadi dalih pembenaran. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia ditawarkan sona abu-abu. Kamu sembah aja, kamu selamat. Kamu sembah patung dewaku, patung emas, engkau akan diselamatkan. Tapi kalau enggak, mati jadi abu. Nah pertanyaannya hari ini, kalau Anda jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang kau pilih? Engkau akan tegas dengan pendirian, no, dalam hal ini enggak bisa diganggu gugat. Keputusanku sudah bulat. Atau engkau berkata, kepepet Pak. Membela diri, menyelamatkan diri. Gak apa-apa wes, tak sembah dulu, nanti kalau sudah itu aku tak kembali kepada Tuhan. No. This gray area. Ini area abu-abu. Penting bagi kita tahu zona abu-abu ini agar kita bisa mengambil keputusan yang jelas di dalam bertindak. Karena seringkali 99% zona abu-abu berada ketika engkau ada di dalam proses. Kalau hidupmu aman, nyaman, tidak ada zona abu-abu sungguhan. Tapi ketika proses terjadi, ada kebutuhan sesuatu, area abu-abu ini sudah mulai masuk. Dalam kehidupan kita, jangan buat area abu-abu. Jangan sentuh apa yang Tuhan tidak izinkan kita sentuh. Sekalipun kita punya dalih pembenaran. Kalau Tuhan bilang, don't touch. It's don't touch. Pak, saya butuh. Pakai dalih firman Tuhan yang lain. Nggak bisa. Yang namanya area abu-abu juga area abu-abu. Kalau engkau mau prosesmu jadi kemuliaan, jadi berkat buat orang lain, jangan sentuh area abu-abu. Jangan berkati apa yang Tuhan tidak berkati. Oh, karena seringkali, ini Tuhan apa yang dinyatakan halal, gak boleh Tuhan bilang haram. Pakai dalihnya firman gitu, semua halal. Semuanya boleh. Kuncinya satu, apa yang Tuhan tidak berkati, jangan kita legalkan. Apa yang Tuhan tidak ada di sana, jangan kita jadi Tuhan di situ. Pernikahan sesama jenis, tidak ada. Tuhan gak berkati. Ada hamba-hamba Tuhan yang legalkan, boleh dia berkati. Hei, siapa Anda? Apa yang Tuhan berkati kok Anda? Apa yang Tuhan tidak berkati, kenapa engkau berkati? Tuhankah kita? Kalau kita hanya hamba, maka apa yang Tuhan berkati, itulah yang kita berkati. Amin. Halo, amin. Area abu-abu. Pak, di satu sisi ini kepepet nih. Dasarnya apa? Kita selalu bilang, Pak, kita kan harus kasih. Harus mengasihi. Ini teman-teman baik, sahabat, curi ayam. Ketahuan dikejar polisi. Mampirlah teman itu ke rumah Anda. Tolong aku. Ini sahabat baik nih. Tolong aku, sembunyikan aku dikejar polisi. Aduh kasihan ya aku, tak sembunyikan, itu gray area. Kalau tanya kenapa kok sembunyikan? Kasihan Pak, dia anaknya 2. Anaknya nanti makan apa? Apa yang Tuhan gak berkati, jangan kita berkati. Apa yang Tuhan tidak legalkan, jangan kita legalkan. Itu zona abu-abu. Posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego jelas sekalipun tekanan. Dia berkata, enggak ada gunanya lagi kami beri jawaban kepada Tuanku Raja. Keputusan kami sudah final. Metode bisa fleksibel, tapi standar kekudusan tidak boleh dikorting. Metode bisa berubah. Tapi standar hidup kita enggak boleh dipangkas. Kalau dalam kebutuhan pangkaslah dikit 10%. Enggak bisa. Standar hidup kita harus utuh. Standar kekudusan harus utuh. Metodenya bisa berubah. Tapi kalau kebenaran di dalam diri kita tidak boleh diganggu gugat.
Ini prinsip. Kebenaran is kebenaran. Gak ada dosa besar dan kok dosa kecil. Semua dosa sama, upahnya sama, yaitu maut. Pak, kalau kita berada di dalam zona abu-abu, apa sih yang jadi batasan untuk kami bisa mengambil keputusan? Pertama, kalau engkau berada di dalam area abu-abu, utamakan umat Tuhan. Gitu. Artinya jangan jadi batu sandungan. Kalau dengan you ambil sesuatu, gak jadi batu sandungan. Ambil. Tapi dengan mengambil sesuatu, orang lihat, umat Tuhan kok kayak gitu. Letakkan, jangan. Pertama, utamakan umat Tuhan. Kedua, kejar kemuliaan Tuhan. Tuhan ditinggikan. Tuhan diuntungkan. Bukan kita yang diuntungkan loh ya. Tuhan yang diuntungkan. Tuhan yang ditinggikan. Sampai area abu-abu selalu fokusnya kepada diri kita. Asalkan aku selamat. Enggak apa-apa. Enggak bisa. Sekalipun aku enggak selamat. Tapi Tuhan ditinggikan. It's worth it. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga, pahami tujuan Tuhan selalu. Di dalam segala hal, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kita berada di zona abu-abu, pahami tujuan Tuhan ya. Tuhan gak mau kita cawe-cawe di situ. Gak mau ambil itu. Katakan amin. Yang kedua, kalau pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego posisinya jelas. Dia gak buat area abu-abu di dalam hidupnya. Yang kedua, Daniel 3 ayat 17. Kita tampilkan di LCD. Ini adalah firman Tuhan perbandingan antara Alkitab Indonesia dengan King James Version. Di ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi di dalam terjemahan King James beda lagi. Dikatakan, if it be so, kalau itu terjadi, dia koma dulu. Our God whom we serve is able. Artinya apa? Artinya mereka ini percaya, gitu ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Sekalipun itu terjadi, Allah kami sanggup melepaskan. Kalau itu terjadi, tapi kalau kita terjemahan bahasa Indonesia, jika Allah kami yang kami puja sanggup, masih mempertanyakan Allahnya sanggup atau enggak. Tapi di dalam King James jelas, kalau itu pun terjadi, Allah kami sanggup, katakan amin. Apa yang membuat proses bisa jadi berkat adalah ketika mereka percaya penuh pada kuasa Tuhan. Mereka percaya bahwa tidak ada hal terlalu sulit bagi Tuhan, semua mampu Tuhan selesaikan. Semua sanggup Tuhan pulihkan. Kuasa Tuhan itu sanggup melepaskan mereka dari dapur api. Mereka percaya kuasa itu. Bahkan sekalipun dapur perapian dipanaskan 7 kali lipat lebih panas, mereka tetap percaya kuasa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari tangan raja. Mereka percaya kuasa Allah. Percayakah engkau akan kuasa Allah? Ketika engkau berada di dalam proses. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Is able. Dia mampu. Sadrak dan Mesak dan Abednego sekalipun dia di dalam sebuah tekanan hidup dan mati, dia cuma percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna. Sekalipun itu terjadi, Allahku sanggup. Allahku sanggup. Kuasa Tuhan itu melewati waktu, melewati alam, kelemahan tubuh, bahkan maut sudah dilewati dengan kuasa Allah. Sebab dia bangkit. Pak, aku sakit seperti ini. Dia mengatasi kelemahan tubuh. Badai takluk, dia mengatasi alam. Iblis takluk,
kuasa kegelapan pun dikalahkan. Gak ada yang mampu. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego sadar bahwa aku punya Tuhan yang berkuasa. Itulah yang mengubah proses jadi berkat di dalam hidupnya. Engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidupmu? Seberapa yang banyak yang percaya Tuhan sanggup? Kasih kemuliaan dong buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Lalu ayat ke-17, tampilkan lagi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Dalam terjemahan King James-nya, if it be so, gitu ya, kalau itu terjadi, Tuhanku mampu. Tuhanku mampu keluarkan aku dari dapur perapian, and he will. Dan dia akan, dikatakan. Ini sesuatu yang wow. Ketika firman Tuhan ini saya baca, and he will deliver us out of thin hand, O King. Artinya dia akan melepaskan aku dari tangan raja. Yang pertama, he is able. Dan yang kedua adalah he will, dia akan. Artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka percaya penuh kepada kasih Allah. He will. Dia akan menolongku. Oh, dia Tuhan yang baik. Dia akan. Bukan hanya ia mampu, tapi dia akan turun tangan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan bertindak kepada orang-orang yang dikasihinya. Mereka percaya kasih Tuhan itu sempurna. Mereka percaya kasih Yesus sempurna, kasih agape, kasih yang gak bersalah dari Tuhan. Sekalipun mereka mungkin dihadapkan dengan dapur api, mereka takut. Tapi kasih Tuhan sempurna, sekalipun mereka takut, Tuhan akan tolong. Sekalipun imannya duk-duk-ser. Imannya mulai maju mundur. Ini dapur perapian. Imannya mulai maju mundur. Tuhan pun mengasihi mereka. Mereka percaya penuh kepada kasih Allah. Mereka percaya penuh. Yesus, Tuhan, mulialah namanya. Yesus, Allahku, besar apa? Kasihnya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasihnya tak pernah berubah. Sekalipun kita takut, kasihnya gak berubah. Sekalipun kita merasa Tuhan ini udah kepepet, udah di ujung tanduk nih. Kasihnya tetap gak berubah sama hidup. Sekalipun aku belum sempurna, yes gak berubah di dalam hidupmu. Sekalipun aku masih berdosa, ya justru karena kita ini orang berdosa, dia datang di dalam hidup kita. Kasihnya gak berubah. Kepada orang yang dikasihnya, ia tidak membiarkan mereka jatuh sampai tergeletak, bukan? Firman Tuhan katakan. Kepada orang yang dikasihnya. Justru kalau kita baca firman Tuhan, dia memberkati orang-orang yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Saat gak berdaya, saat rest, Tuhan berkati. Oh, orang benar itu selalu di dalam kasihnya. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini percaya penuh kasihnya. Tuhan gak akan tinggalkan. Tuhan pasti akan lepaskan. Makanya saya percaya bahwa setiap proses selalu bisa dimenangkan. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang menopang hidupmu dan hidupku. Yang percaya, berikan kemuliaan buat Allah kita. He love you. Tuhan mengasihimu. His love never fail. Gak pernah gagal. Kalau kita gak menyadari kasihnya, maka kita gak akan kenal dengan hati Tuhan yang seutuhnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia kenal hati Tuhan. Dia tahu bahwa dia Allah Maha Pengasih. Aku percaya penuh akan kasihnya. He will deliver us. Dia akan membebaskan kami dari tanganmu ya Raja.
Mau kita percaya kasih-Nya? Orang yang percaya kasih Tuhan gak akan pernah merasa sendirian. Dia akan merasa bahwa aku ini dikasihi. Aku ini dijagai. Sekalipun gak sempurna, kasih Tuhan gak pernah gagal. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya gak berubah. Amin. Yang berikutnya. Ayat ke-18. Bisa tampilkan firman Tuhannya. Daniel 3 ayat ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bagian pertama dikatakan tetapi seandainya tidak. Tetapi dalam King James lebih dalam lagi. But if not. Tapi jika tidak. Bukan seandainya. Tapi jika tidak. Tetapi jika tidak. Mereka percaya penuh kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan, kalau seandainya Tuhan gak berkati, gak apa-apa wis. Tapi King James, sekalipun Tuhan tidak berkati, lebih dalam maknanya. Sekalipun Tuhan gak bekerja. Ketiga orang ini percaya kedaulatan Tuhan utuh. Dia percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. Jika tidak terjadi, mereka tahu bahwa Tuhan punya rencana lain yang lebih baik. Jika gak terjadi sesuai, kalau boleh ya Tuhan selamatkan aku dari dapur perapian yang panasnya 7 kali. Tapi seandainya belum habis, aku tahu Tuhan punya rencana. Itu kedaulatan Tuhan. Aku boleh berdoa, Tuhan berkati hidupku, pulihkan. Seandainya tidak dipulihkan, aku tahu Tuhan punya rencana. Kita punya iman seperti itu? Gak mudah ya. Ya tapi itulah yang membuat proses diubah jadi kemuliaan. Kok bisa ya orang ini hidupnya seperti ini? Dia masih percaya sama Tuhan. Kenapa kamu tetap sembah Tuhan? Tuhan tidak menjawab doamu. Sekalipun Tuhan gak bekerja. Sekalipun Tuhan tidak mengabulkan doaku. Dia tetap Allahku. Wow. Itu sudah jadi kesaksian. Udah jadi berkat. Dia percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. Sekalipun mereka gak menerima apa yang diinginkan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jika tidak terjadi, mereka percaya bahwa kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendakku. Kehendak Tuhan yang jadi, mereka percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya rencana sendiri. Tuhan punya waktunya sendiri. Dan itu semua di tangan otoritas Tuhan sepenuhnya. Percaya kedaulatan Tuhan yang utuh. Saya percaya di tempat ini setiap kita pasti berdoa pengen yang baik terjadi di dalam hidupmu. Tapi yang terbaik menurut mata kita beda dengan mata Allah. Makanya kita harus belajar percaya kepada kedaulatan Tuhan. Sekalipun tidak. Seandainya tidak. Bahkan kalau tidak. Aku tetap menyembah Tuhan. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tetap gak akan sembah dewamu. Gak akan. Sekalipun dibakar, ya sekalipun aku harus mati dibakar, aku gak akan pernah sentuh dewamu. Gak pernah sujud sembah dewamu. Kenapa kamu harus taat kepada orang yang gak bisa menolongmu? Karena di firman sebelumnya, dewa manapun gak akan bisa menyelamatkan kamu dari tanganku. Nebukadnezar bilang kayak gitu. Aku yang bisa menyelamatkan, sekalipun hanya kamu, Raja, yang bisa buat aku hidup atau mati. Aku percaya kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan sehelai rambut pun jatuh, maka sekalipun kamu punya kuasa, kau gak bisa cabut rambutku. Tapi, kalau Tuhan punya rencana, gak perlu dicabut, rontok sendiri. Jadi kalau rontok, dia punya rencana dalam hidupmu. Dia punya rencana. Karena kalau gak diizinkan rontok kan? Ya kan? Sering kali orang kan merasa bahwa gimana caranya rambut gak rontok. Dia pakai perawatan ini. Kalau tidak diizinkan rontok, dia tetap rontok. Tetap rontok. Itu Alkitabiah, firman Tuhan. Tapi kalau gak diizinkan rontok,
Anda nggak perawatan pun tetap nggak akan rontok rambutmu. Jadi kalau hari ini kalau kita merasa bahwa ini rambutku kok rontok, Tuhan punya rencana. Jadi gak usah stres, gak usah, aduh stresin rambutnya gini gimana, rambutnya udah mulai tipis gini. Tuhan punya rencana, sudahlah, gak apa-apa. Kalau misalnya perawatan sudah gak bisa ya Bapak Ibu ya, udah berserah aja. Ini kedaulatan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupku, rambut rontok pun tidak akan mengurangi kasih Allah di dalam hidupku. Rambut rontok pun janji Allah tetap digenapi. Rambut rontok pun dia bisa jadi nabi kok. Elisa kan kepalanya botak. Dia jadi nabi pilihan Allah. Gak tergantung. Makanya kita harus belajar percaya kedaulatan Tuhan. Sekalipun tidak, aku tetap menyembah Allah. Halo amin. Sekalipun tidak. Mereka dari awal mereka sudah percaya bahwa Tuhan sejak dari mereka ditawan, dibawa ke Babel, mereka percaya. Ketika mereka tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja, mereka sudah percaya. Sejak mereka dipercaya sesuatu, dipromosi, jadi pemimpin di Babel, mereka juga tetap tahu. Maka mereka percaya bukan karena 1-2 hal, tapi karena seumur hidup dia sudah mengenal Allahnya. Jadi sekalipun Tuhan gak tolong, it's okay, dia tetap Allahku. Dan ketika hati kita bisa seperti itu, prosesmu akan diubah jadi kemenangan di dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Catat aja 3 berkat yang akan kita lihat ketika kita menang dari proses. Ayat 24 sampai 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu dengan segera berkata ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, 3 orang. Katanya tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang pertama berkat yang akan kita lihat ketika kita menang atas proses adalah proses akan membuat Tuhan hadir nyata di dalam hidupmu. Engkau akan melihat Tuhan hadir. Senyata orang yang melihatnya. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan gak ada. Tapi orang yang melihat kita, ini kalau gak Tuhan gak bisa ini. Kalau gak Tuhan gak bisa dia bertahan kayak ini. Gak bisa ini. Orang melihat, oh ini ada orang disertai Tuhan ini. Orang akan melihat Tuhan di dalam hidup kita. Lalu ayat ke-28 yang kedua. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Ini raja sendiri yang bicara. Dan yang telah menyerahkan tubuh mereka. Mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah maupun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain. Katakan tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Artinya iman dalam proses membuat orang mengenal Tuhan. Ini berkatnya. Melalui hidup kita orang bisa kenal Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan. Melalui hidupmu orang bisa mengenal Tuhan. Melalui hidupku dan hidupmu kita sudah jadi berkat buat orang lain. Dan yang terakhir ayat ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi, katakan kedudukan tinggi, kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Yang sebelumnya sudah punya jabatan, dipromosi lebih tinggi. Berkat yang ketiga, engkau akan menerima promosi dan engkau layak menerima promosi. Iman dalam proses menjadikan kita layak untuk promosi. Makanya ketika diproses, tahukah di balik proses itu ada kemuliaan. Dan engkau layak untuk menerima kemuliaan itu. Amin. Amin. Bisa diberkati Tuhan. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.